Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue akan nunjukin koleksi novel Wattpad gue dari tahun 2016 sampai sekarang, karena ada beberapa yang request untuk gue bikin video ini. Yang pertama dari Loveable dulu, ini yang versi mininya. Gue nyebut novel ini novel mini karena ukurannya yang lebih kecil dari novel yang lain. Pertama ada With Julian karya Wulan Fadi. Novel ini gue beli pas Harbolnas tahun 2016. Ceritanya lumayan seru. Terus ada Stormy Thunder karya Shashi Kirana. Novel ini gue beli pre-love dengan harga 35 ribuan. Tapi kondisinya masih bagus banget. Gue suka sama jalan ceritanya, tapi gue nggak terlalu suka sama endingnya. Terus ada Putih, Girl in the Dark. Ini gue belinya di Buka-Buku atau Grokmart gitu, gue lupa. Ini salah satu novel Wattpad favorit gue karena ceritanya menarik banget. Yang keempat ada 31st Day of Love karya Yolana Ivanka. Ini udah keliling sekolah gue pas SMP sampai kondisinya buruk banget gini. Tuh, kalian bisa lihat, parah sih tuh, sampai kebuka gini. Karena emang ceritanya seru, jadi banyak teman-teman gue yang minjem. Terus ada Kemeja Flanel Rian karya Nabila Azarin. Novel ini gue beli pre-love juga, harganya tuh sekitar 30 ribu. Terus ada Freya karya Sanaz Nadia. Ini gue beli pas Harbolnas tahun 2016 di Grokmart. Membatasnya ini. Ceritanya gue lupa, kalau kalian mau baca reviewnya bisa cari di Goodreads atau dimanapun. Dan yang terakhir ada Our Hope karya Inesia Pratiwi. Seingat gue ini ceritanya lumayan seru dan gue sempet nangis pas baca novel ini. Novel ini juga gue belinya di Harbolnas tahun 2016 di Grokmart. Next dari penerbit Grasindo. Pertama ada Safa Story karya Sirhayani. Ini gue belum baca karena gue belum punya yang Sandy Style. Padahal gue tuh pernah beli tapi di cancel sama Grokmart. Ini gue belinya di Grokmart. Terus ada Infinity karya Mayang Aeni. Ini gue belinya di Gramedia Official Store di Shopee. Gue pernah bikin video unboxingnya. Terus ini Unexpected Relationship karya Febriani Ade. Gue dapetin novel ini di salah satu akun pencarian Bookstagram. Jadi gue dapetin novel ini gratis. Next ada Cool Boy karya salah satu penulis Wattpad favorit gue, yaitu Ainun Nufus. Ceritanya lumayan seru. Terus Memory karya Sirhayani. Ini udah pernah gue review di YouTube gue, kalian cari aja di playlist review, ini ada. Tuh, covernya cantik banget. Next ada Primadona versus Casanova. Ini gue belinya di Gramedia Official di Shopee juga. Dan yang terakhir ada Flash Out karya Bella ZMR. Gue dapetin novel ini di salah satu akun pencarian Bookstagram. Dan novel ini gratis gue dapetnya. Yang paling gue suka dari Grasindo adalah pembatasnya. Ini lihat pembatasnya lucu-lucu banget. Ini pembatas Flash Out. Terus ini pembatas apa ya, gue lupa. Kayaknya pembatas Primadona versus Casanova deh. Terus ini pembatasnya, lucu-lucu banget. Ini pembatas Cool Boy, gue inget banget. Ini Safa Story. Ini Infinity berarti. Oke, next dari penerbit Loveable lagi. Gue emang lumayan banyak punya novel dari penerbit Loveable. Pertama ada Fix You karya Vanilla Metzi. Ini gue belinya di Grokmart kalau nggak salah. Gue pernah review di Instagram, kalian bisa lihat. Terus ada Maps karya Radin Askia. Ini gue belinya di Buka-Buku. Ini juga salah satu novel yang keliling sekolah gue waktu SMP, tapi rusaknya nggak terlalu parah, nggak separah 31st Days of Love. Next ada Meet a Playboy karya Liza Karina. Gue beli novel ini di Grokmart atau di Buka-Buku. Kalau nggak di Grokmart ya di Buka-Buku, gue lupa. Gue pernah review novel ini juga di Instagram, jadi kalian bisa lihat. Terus ada Ardan karya Valencia Anggana. Gue baru beli novel ini, jadi belum gue baca. Terus ada Almost Broken karya Inesia Pratiwi. Ini lumayan seru, kalian bisa baca reviewnya di Instagram gue. Terus ada Mozachico karya Poppy Pertiwi. Ini gue pernah review juga di YouTube gue, kalian bisa lihat videonya. Cari aja di playlist review.
tapi menurut gue novelnya kurang menarik, tapi covernya cantik banget. Gue dapet ini gratis dari penerbit Lovable. Dan yang terakhir ada Attention Seekers karya Stephanie Budiarta. Gue belum baca novel ini karena gue baru beli. Belinya harganya 10 ribuan doang. Oke, next masih dari Lovable Group, lebih tepatnya dari penerbit Romancius. Pertama ada Kali Kedua karya Ainun Nufus. Ini gue suka banget sama novelnya. Ainun Nufus juga salah satu penulis favorit gue. Ini kalian bisa lihat, ini seru banget. Kalian bisa lihat reviewnya di Instagram gue. Temen gue sampai nangis pas baca novel ini. By the way, gue belinya di mana ya, lupa, di Bukabuku nih kalau nggak salah, bukabuku.com. Terus ada My Naughty Boy karya Navea Chandra. Ini gue beli di Growmart. Gue baru baca seperempatnya. Enggak sih, udah sepertiganya kayaknya. Gue nggak lanjut karena menurut gue ceritanya kurang menarik. Terus ada Knock Me Out karya Mayang Aini. Ini gue baru beli, jadi gue belum baca. Gue pernah bikin video unboxingnya. Next ada Shaidan karya Raden. Ini novelnya udah lumayan lama gue beli dan sempet dipinjem temen gue lama banget. Tipis banget padahal novelnya. Kondisinya masih bagus walaupun sering dipinjem, alhamdulillah. Belinya di mana ya, lupa. Next ada Scarla karya Dia Anita. Ini gue beli di Growmart. Ceritanya lumayan seru. Terus ada Tide Seri karya Alma Aridata. Ini gue punya 3. Sebenarnya Tide Seri itu ada 4. Cuman seri keberapanya gitu gue lupa. Itu diterbitinnya sendiri, self publishing. Yang diterbitin Romances cuma 3. Retied, Untied, dan juga Tide Ignite. Gue belinya di Growmart. Oke, next dari penerbit Coconut. Pertama ada I Love You karya Wulan Fadi. Ini salah satu novel Wattpad favorit gue dan menurut gue ini karya terbaik Wulan Fadi. Ini gue belinya di Growmart. Terus ada Stalker in Love karya Della Hiarich. Ini gue beli di Shopee dengan harga 25.000. Dan novel ini sempat masuk TBR gue tapi nggak gue baca karena apa ya, males gitu. Terus ada Melodyland karya Asri Aci. Ini gue pernah bikin reviewnya di YouTube. Kalian bisa cari aja di playlist gue. Ini motor berisik banget. Buruan lewat. Males banget gue. Berisik banget nih. Ini Melodyland udah pernah gue review. Gue belinya di mana gitu, lupa banget, udah lama. Terus ada Arta karya Bayu Permana. Ini pernah gue review nggak ya? Pernah nggak sih? Pernah ya? Kalau pernah, kalian tinggal cari aja videonya. Gue belinya di Growmart kalau nggak salah. Terus ada Hello Salma karya Eriska Febriani. Ini gue belum baca karena gue baru beli. Gue belinya dengan harga 25.000 aja. Terus ada The Most Wanted karya Metia. Ini pernah gue baca gak sih? Pernah deh kayaknya, tapi gue lupa sama ceritanya. Gue beli ini di Growmart pas Harbolnas tahun 2019. Enggak, 2018. Terus yang terakhir ada IPA dan IPS karya Cacai Cacai underscore. Ini covernya cakep banget menurut gue. Kalian bisa lihat reviewnya di Instagram gue. Gue beli novel ini di Growmart. Oke, next dari penerbit Bentang Belia. Pertama ada Melted karya Mayang Aini. Ini gue beli pas kapan ya? Lupa deh, udah lama. Pokoknya gue belinya di Growmart. Waktu itu kalau nggak salah pas gue kelas 10 atau kelas 11 gitu. Pernah gue baca, cuman gue lupa sama ceritanya. Terus ada Happiness Is You karya Clara Kensriana. Ini belum gue baca karena gue baru beli. Gue beli ini dengan harga 15 ribuan aja di Millenia Bookstore. Apa di Mizan Jakarta ya? Di Millenia deh kayaknya. Terus ada Pelik karya Arini Landari. Ini gue dapetnya di salah satu pencarian Bookstagram. Jadi gue dapetin novel ini gratis dan gue suka banget sama ceritanya. Covernya juga cantik banget sumpah. Terus ada After You Have Gone karya Adelia Karissa. Ini walaupun tipis tapi gue nyelesainnya lumayan lama karena sempet reading slam.
Next ada Honestly Heart karya Elsa Puspita. Ini gue lumayan suka sama ceritanya. Kalau nggak salah pernah gue review di Instagram, kalian bisa lihat di Instagram gue. Terus ada Table for Two karya Di Lunali. Ini gue nggak tahu sih dari Wattpad atau enggak, cuma di sini ada tulisan Wattpad ya. Ini gue nggak pernah lihat di Wattpad. Ini gue dapat gratis hadiah giveaway, menang giveaway, dan novel ini salah satu yang bikin gue semangat review buku di Instagram. Terus ada Other Half of Me karya Elsa Puspita. Gue beli novel ini pas pulang sekolah di salah satu toko buku di dekat rumah gue. Ingat banget gue kelas 9 bawa motor, kan gue jarang bawa motor tuh kelas 9. Terus pas kalinya bawa motor gue beli novel ini 60.000, gue inget banget harganya. Oke, next dari penerbit Kubus Media, gue ada 3 buku. Pertama ada Secrets karya Lia Nadine. Gue beli novelnya pas lagi ada diskon. Semuanya gue beli pas lagi ada diskon gede banget gitu di salah satu toko buku online. Gue lupa toko bukunya apa. Kalian bisa lihat sendiri di unboxingnya. Nih, ini Secrets karya Lia Nadine, belum gue baca. Ini juga belum gue baca. Creating Destiny karya Ami F, belum gue baca. Inquieto belum gue baca karya Margaret Natalia. Terus dari penerbit Gagas Media, novel Wattpad-nya gue cuma punya 2 karya Wulan Fadi, dua-duanya ada Story of Set sama Matt and Mo. Menurut gue Story of Set ini seru banget, kalau yang Matt and Mo biasa aja. Ini gue dapat hadiah ulang tahun dari siapa ya, dari orang tua gue kalau nggak salah, dua-duanya pas ulang tahun yang ke-16 kalau tidak salah, lupa soalnya. Kalau nggak 16 ya 15, yang jelas bukan 17. Oke, next dari penerbit Bukune, gue punya 1 doang karya Wulan Fadi, judulnya Brother Maker. Ini novelnya tipis banget, cuma seinget gue pas baca novel ini gue nggak terlalu menikmati. Gue belinya di bukabuku.com kalau nggak salah. Oke, next ini dari penerbit Coconut lagi. Sebenarnya masih ada sih dari penerbit Coconut, tapi gue bakal tunjukin yang 3 ini dulu. Tiga-tiganya udah pernah gue review di YouTube gue, kalian tinggal cari di playlist. Pertama ada Mariposa karya Lulu HF. Ini udah difilmin, yang main Zara Adisti, Angga Yunanda, dan masih banyak lagi. Ceritanya lumayan seru walaupun sedikit membosankan. Terus ada Kembar Gaib karya RB. Ini ceritanya seru banget, lumayan seram, dan kalian harus baca novel ini. Harganya waktu itu lagi diskon cuma 25 ribuan. Gue belinya di Melvana Media Store. Kalau ini gue belinya di Zahra Bookstore. Terus ada Sayap Surgaku karya Meliana. Ini gue beli di mana ya? Di Novel Liong atau di toko Temindo gitu, gue lupa. Gue belinya dengan harga 60 ribuan. Next dari penerbit Coconut yang versi hitam-hitam. Nih kalian bisa lihat hitam semua covernya, kecuali yang bawah nggak terlalu hitam. Kalau yang bawah nih lumayan berat. Yang pertama ada My Future Husband karya Devi Nanda, belum gue baca, tapi gue beli novel ini dengan harga 25.000. Terus ada Senandung di Kota Bandung karya Tias Puspitasari. Gue beli novel ini dengan harga 25.000, belum gue baca, tapi masuk dalam TBR gue bulan ini. Aduh, capek. Terus ada Air Mandi Mayat karya Randu Alamsyah. Ini baru gue review, kalian bisa lihat reviewnya di YouTube gue. Gue beli buku ini juga sama dengan harga 25.000. Pokoknya pas lagi ada diskon gue lumayan banyak beli novel Coconut. Next ada My Possessive Bad Boy karya Bayu Permana. Gue udah pernah review di Instagram. Ini gue belinya di Grokmart. Selanjutnya ada My Psychopath Boyfriend karya Bayu Permana lagi. Ini gue belinya di Grokmart. Ceritanya lumayan seru. Terus ada Sweetest Karma karya Lian Chan. Ini gue belum baca, dan gue beli novel ini dengan harga 25.000. Terakhir ada Demon's Lovers karya Lizuka Miori. Ini lagi gue baca, cuman belum selesai. Gue udah berpindah buku ke buku yang lain, tapi nanti bakal gue baca lagi. By the way, gue belinya 25.000 juga. Oke, next dari penerbit Icon cuman ada 2 doang. Ada No Place Like Home dan Kita. Dan Kau Bisikan, suara gue sumbang ya, itu Kita judul lagunya Shilon Seven. Kalau dengar kata Kita gue selalu ingat lagu itu. No Place Like Home karya Alma Aridata. Gue beli buku ini di bukabuku.com kalau nggak salah.
Ini seru banget, seru novelnya, sumpah ini salah satu novel Wattpad favorit gue selamanya mungkin, atau sejauh inilah pokoknya. Kalian harus baca banget novel ini, dan lagi diskon 70% di toko Serambi. Tapi nggak tahu ya kalau pas video ini tayang masih diskon atau nggak. Yang jelas pas gue bikin video ini masih diskon. Terus ada Kita karya Renita Nozaria, ini baru gue beli, baru gue unboxing malah nih. Bungkusnya masih ada. Gue nggak tahu sih yang tayang duluan mana unboxingnya dulu atau video ini, gue nggak tahu. Nih Kita, covernya tuh cakep banget, sumpah gue suka banget sama covernya. Mau nyanyi lagi tapi nggak jadi, takut pada kabur penontonnya. Oke, next ini dari penerbit random, pokoknya ini yang terakhir ya. Gue capek banget ngomong dari tadi, buset. Mending ngomongnya sekali, kalau ngomongnya salah kan berkali-kali, yang gue. Oke, pertama dari penerbit Best Media, gue punya A dan R, dua-duanya karya Wulan Fadi. Ini yang A tuh gue dapetin dari hadiah ulang tahun dari tante gue. Udah gue baca, filmnya gue juga udah gue tonton, dan ya menurut gue biasa aja. Terus ada R, gue lupa ini belinya di mana, atau ini juga kado ya. Iya deh, kayaknya ini kado juga deh. Pas ultah ke-16 tuh emang banyak yang ngasih gue kado, tapi nggak cuma novel Wattpad, masih banyak novel yang lain ya. Ini R kayaknya kado juga, gue lupa sama ceritanya. Tapi kayaknya gue nggak terlalu suka deh. Karya Wulan Fadi itu yang bener-bener gue suka cuma Story of Set sama I Love You. Kalau yang lainnya biasa aja menurut pandangan gue. Terus ini dari penerbit Gen Fiction, distributornya Huta Media. Buset, capek banget gue ngomong. After Wedding belum gue baca dan baru gue unboxing juga. Next dari penerbit apa ini? Arya Media. Ada Fearless dan juga Dancer Man. Fearless udah gue baca, udah gue review juga. Kalian tinggal nonton reviewnya. Ini gue belinya di Solusi Buku dengan harga 30 atau 20 ribu gitu, gue lupa. Terus ada Dancer Man karya siapa sih ini? Renselina Tamba. Kalian bisa lihat video unboxingnya, tapi gue belum reviewnya, belum bikin review karena gue belum baca novelnya. Ngomong ngawur udah nih, capek gue. Terus ada Aku Kopi dan Kamera karya Ainun Nufus. Ini kalian bisa lihat reviewnya di Instagram gue. Ini diterbitkan oleh penerbit Genre Kreatif, jadi ini tuh self publishing gitu. Tapi setahu gue ini diterbitkan lagi sama salah satu penerbit, tapi gue lupa penerbit apa. Jadi ya ini aja lah. Nah yang terakhir, asik nih, udah terakhir nih, capek gue ngomong dari tadi. Dari Inari ada Serendipity dan juga Double A, dua-duanya gue suka banget, sumpah ini gue suka banget. Double A ini gue beli di Growmart, ini Serendipity gue belinya di bukabuku.com. Double A ini karya Yolana Ivanka, penulis 31st Days of Love. Tapi untungnya ini gue beli pas SMA, jadi nasibnya nggak sama kayak temennya yang satu lagi sama kakaknya. Kalau kakaknya kan nasibnya parah banget ya, udah hancur. Kalau ini masih bagus banget, gue rawat karena gue suka banget sama novelnya. Terus ini Serendipity karya Eriska Febriani, gue lumayan suka, udah nonton filmnya juga, dan gue suka sama film dan novelnya. Oke, jadi itu adalah novel Wattpad yang gue punya. Sumpah ini capek banget gue ngomong dari tadi. Ini minum gue udah mau habis. Tadi padahal penuh. Jadi gue ngoreksi novel Wattpad tuh dari tahun 2016. Dulu gue kalau beli buku tuh di bukabuku.com. Di situ ongkirnya tuh 10.000. Jadi gue selalu ngumpulin duit. Kalau misalnya uangnya udah cukup untuk beli 4 buku, baru gue beli, supaya ongkirnya tuh mewakili 4 buku. Kalau misalnya gue beli cuma 1 buku, kan sayang tuh ongkir 10.000. Mending gue beli 4 buku, ongkirnya juga sama 10.000, karena ongkirnya dihitung per kilo. Nah selanjutnya gue kenal sama toko buku Growmart. Kalau di Growmart ongkirnya 3.000 per buku. Jadi ya kalaupun kita beli 1 ya ongkirnya 3.000, beli 2 ya 6.000. Nah makanya pas di Growmart itu gue mulai beli 1 minggu 1 buku. Kalau sekarang lebih enak lagi, di Shopee udah banyak toko buku yang terpercaya. Kan kalau di Shopee gratis ongkir ya, terus diskon. Pokoknya enak banget deh kalau sekarang belanjanya di Shopee terus kalau gue. Mau ngomong apa lagi, sumpah.
Ini gue mikirin naro ke rak buku lagi, pusing banget, capek guys. Terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton video ini. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong dong subscribe ya, please dong subscribe, please. Ini capek banget loh bikin video. Kalau nggak subscribe kalian jahat. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian nggak suka sama gue, ya udah nggak usah subscribe. Makasih tonton videonya, terus makasih juga buat kalian yang udah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.